Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Kali ini kakak ditemani oleh Poppy. Shalom Poppy, siap beribadah bersama adik-adik Starji di rumah masing-masing? Siap kakak. Nah teman-teman, Poppy mau kasih tahu aturan main kita dalam beribadah ya. 1. Berpakaian rapi. 2. Duduk yang rapi. 3. Jangan sambil makan. 4. Jangan sambil main handphone. 5. Ikut berdoa, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus pasti memberkati hidup kita. Nah, adik-adik, sebelum beribadah, kita berdoa terlebih dulu ya. Ayo, lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan Yesus, kami punya hati yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena kami percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dalam beribadah dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan Yesus hadir, mengurapi kami, memberkati kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman, kita berkatakan Mazmur 91 dengan hati yang percaya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Kak Gav, apa kabarnya? Shalom Kak Fajar, puji Tuhan Kak, kabar aku baik banget. Kak Fajar sendiri gimana? Kabar baik juga Kak. Cepat sekali ya Kak rasanya. Sekarang kita sudah masuk di minggu terakhir bulan Februari tahun 2022. Wow. Tahun paradigma yang baru di mana Tuhan akan singkapkan hal-hal yang baru
dahsyat dan ajaib lebih lagi Kak. Iya betul banget Kak. Tuhan sedang persiapkan kita untuk hidup dalam ketaatan, kesetiaan, dan kekudusan Kak. Dan berharap sepenuhnya serta mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Supaya kita layak menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Shalom adik-adik Starji yang ada di rumah. Tetap hidup sehat dan bersih ya. Cukup istirahat dan rajin berolahraga. Nah adik-adik gimana nih kalau kita memuji Tuhan bersama-sama? Ayo. Yuk kita bangkit berdiri, siap bersorak, bertepuk tangan dan menari melompat buat Tuhan. Sambil bernyanyi adik-adik ikutin gerakan kakak ya. Musik. Yang bertepuk tangan ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Sekali lagi. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Lagi. Cintaku semakin mendalam. Sekarang kita mau nyanyi I Love You Jesus ya. Semua ikutin gerakannya Kak Gav. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, 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 down, 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 deep down in my heart. Talk about deep, 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 down, 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 deep down in my heart. Sekali lagi, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, 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 down, 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 deep down in my heart. Talk about deep, 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 down, 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 deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan kan? Masih. Tetap bangkit berdiri ya adik-adik. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama kakak. Musik. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Hompila hompimpa, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis, Yang buta melihat, semuanya yang lompat. lumpuh melompat. Oh, oh, oh. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku.
pujaanku. Wow, 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 hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dia siapa adik-adik? Dialah Tuhan, Yesus jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, jagoan hidupku. Lagi, Dialah Tuhan, Yesus jagoan hidupku. Luar biasa. Ternyata kalau hati kita gembira, selalu bersuka cita, tubuh kita juga menjadi sehat ya Kak Gaf. Wah iya benar banget. Betul juga ya Kak apa yang diperkatakan dalam firman Tuhan. Bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Benar banget Kak Fajar. Hati kita harus selalu bersyukur, bersuka cita, berserah, berharap hanya kepada Tuhan. Sebab itu kita harus banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan, serta merenungkan firman Tuhan setiap hari Kak. Betul Kak. Nah adik-adik boleh duduk kembali. Yuk saatnya kita lebih sungguh-sungguh lagi sebab Tuhan layak menerima pujian penyembahan kita. Dan Tuhan Yesus sangat senang jika kita persembahkan dengan segenap hati kita. Yuk kakak ajak nyanyiin lagu ini ya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Yuk adik-adik yang sayang sama Tuhan, kita ulang dengan hati yang lebih sungguh-sungguh. Katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Yuk sama-sama angkat tangan kita. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Kita ulang dari awal dengan hati yang lebih sungguh-sungguh. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Lebih lagi katakan aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta, aku memujimu Tuhan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta. Lebih lagi katakan aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya.
menyembah Tuhan Yesus. Ikutin kata-kata kakak ya. Mari kita sembah Tuhan, ikutin kakak ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ku bersyukur. Haleluya. Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu. Yesus Tuhan. Allah kami. Nah adik-adik yang sayang sama Tuhan Yesus, yuk angkat tangan adik-adik, tutup matamu, siapkan hatimu untuk dengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Yuk yang rindu sama Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi yuk. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Katakan lagi, ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Kami sembah Engkau. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hati. Yesus, Yesus Kau dambaan hatiku. Yesus Kau dambaan hatiku. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Yanti di ibadah anak online Star G. Kakak berharap keadaan adik-adik semuanya baik dan sehat ya. Nah, sebelum adik-adik mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, berdoa terlebih dahulu. Lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Tuhan Yesus, saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami dengan urapan yang baru yang daripadamu. Biarlah setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan di pagi hari ini boleh tertabur dalam hati kami yang subur, bertumbuh, berbuah dan menghasilkan buah yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, katakan amin, haleluya. Nah, adik-adik sekarang ada di dalam tahun paradigma yang baru. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat,
Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku. Serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, dan memberitakan kemasyuranku. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah memenangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan yang memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, adik-adik, saat ini Kak Yanti mau cerita tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kasih setia Tuhan memenangkan tanah perjanjian. Kisah Yosua dan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan yang diambil dari Yosua 3 ayat 4. Adik-adik boleh baca nanti setelah ibadah Starji ya. Nah, tujuannya apa adik-adik kita belajar firman Tuhan hari ini? Agar adik-adik tahu bahwa Tuhan Allah yang setia yang membawa kita untuk menggenapi janjinya. Nah, begini ceritanya adik-adik. Nah, ini bangsa Israel. Ada gambar bangsa Israel. Sungai Yordan terbentang di antara orang Israel dan tanah perjanjian. Tetapi Tuhan telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Akan sekali lagi membuat jalan di mana tidak ada jalan. Sudah waktunya bagi kamu untuk memisahkan diri dari hal-hal duniawi yang menghalangi kamu dari Allah. Yosua berkata kepada orang Israel, untuk besok Tuhan akan melakukan keajaiban yang menakjubkan di depan matamu. Kira-kira apa yang Tuhan akan lakukan untuk orang Israel adik-adik? Seperti Tuhan menyertai Musa ketika Tuhan membelah Laut Merah, Tuhan berjanji juga akan menyertai Yosua juga. Yosua menjelaskan rencana yang telah Tuhan berikan kepadanya, kepada orang Israel. Begini, inilah yang akan kita lakukan. Begitu kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu dibawa oleh para imam, ikutlah berjalan di belakangnya. Di tabut perjanjian itu terdapat 2 loh batu di mana tertulis di situ ada 10 hukum Taurat, hukum Tuhan yang menjadi petunjuk cara hidup umat Tuhan dan janji belas kasihan serta pengampunan Tuhan ketika mereka gagal melakukan perintah Tuhan. Tabut perjanjian itu adalah gambaran fisik kehadiran Tuhan. Pada hari ini umat Tuhan menempatkan semua keyakinan dan kepercayaan mereka kepadanya, kepada Tuhan tentunya, untuk membebaskan mereka. Dan Tuhan memimpin mereka ke tanah yang telah Dia janjikan. Ketika para imam yang membawa tabut itu mendekati air sungai Yordan, mereka tidak ragu-ragu untuk menjejakkan kaki mereka ke dalam sungai Yordan. Mereka tidak takut dengan apa yang mana mereka lihat karena fokus mereka adalah pada janji atas mereka. Janji Tuhan yang dijanjikan kepada mereka. Dengan keberanian dan tekad mereka melangkahkan kaki mereka masuk ke dalam sungai Yordan. Dan Tuhan melakukan mujizat yang menakjubkan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sejak para imam menjejakkan kaki mereka ke dalam sungai Yordan, sungai itu secara ajaib berhenti mengalir. Jauh di hulu sungai, air menumpuk tinggi. Tuhan menahan air sungai Yordan. Para pemimpin, para imam berdiri
di tanah kering, di tengah sungai dan menunggu sampai semua orang Israel melewati sungai Yordan. Tuhan membuktikan kepada Israel bahwa tidak ada laut yang cukup dalam untuk menahan mereka dari janji-janji Tuhan. Adalah penting bahwa umatnya selalu mengingat betapa perkasa dan berkuasanya Tuhan mereka. Sehingga mereka memiliki kekuatan, keberanian untuk mempercayainya di masa depan. Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk mengambil 12 orang, untuk mengambil batu-batu berjumlah 12 untuk perwakilan suku Israel. Untuk apa? Untuk memperingati peristiwa besar, dahsyat dan ajaib itu. Satu persatu Yosua ambil batu itu. Yosua menempatkan setiap batu ditumpukan menjadi mezbah sambil mengakui kekuatan dan kebaikan Tuhan. Di masa depan ketika anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka melihat batu ini, mereka akan mengingatnya. Satu, bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dari Mesir. Dua, bagaimana Tuhan membangun iman percaya mereka pada kekuatan Tuhan. Tiga, bagaimana Tuhan mengacau balokkan musuh-musuh mereka. Empat, bagaimana Tuhan menjanjikan pembebasan terakhir mereka yang akan datang, yakni melalui karya penebusan Yesus Sang Mesias. Nah, untuk ayat emas minggu ini adalah diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Beginilah firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Amin. Nah, dari cerita firman ini kita bisa belajar bahwa satu, kita belajar bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan itu Allah yang setia, adik-adik. Nah, yang kedua, kita belajar bahwa kasih setia Tuhan yang membawa kita untuk menerima janji Tuhan. Nah, meskipun kita kadang mengingkari janji, mungkin kita pernah berjanji kepada teman, kepada guru, orang tua, dan setiap orang yang kalian pernah ingkar janji. Nah, harus minta maaf kepada Tuhan untuk minta waktu untuk menggenapi janji itu. Seperti Tuhan yang setia, yang selalu memberikan janjinya kepada kita. Adik-adik, siapa yang mau percaya akan kasih setia Tuhan dan mau menerima janji Tuhan digenapi atas hidupmu? Mari angkat tanganmu. Kakak mau berdoa buat kalian yang mau menggenapi janji firman Tuhan atas hidupmu. Angkat tanganmu adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami telah belajar tentang kasih setia-Mu. Kami bersyukur Bapa buat janji firman-Mu yang luar biasa. Engkau menolong Yosua, Engkau juga akan menolong kami. Di saat kami mempunyai pergumulan, Engkau akan menolong kami. Dan kami mau menjadi anak-anak-Mu yang setia. Dan kami mau menerima janji firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati setiap adik-adik kami, mami papi yang ada Tuhan. Kau berkati setiap kehidupan mereka. Kau berikan kesehatan atas mereka. Kau berkati studi mereka. Engkau berkati masa depan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui adik-adik kami ini Bapa. Banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan adik-adik ini ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang melayani dan kami semua yang
beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa buat lingkungan kami tinggal damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di kota ini seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat bangsa kami Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di surga. Sembuhkan, pulihkan Indonesia. Kami percaya Indonesia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa buat pemerintah pusat sampai daerah, seluruh penduduk Indonesia dan lingkungan di mana kami tinggal. Roh takut akan Tuhan, kegentaran yang dari Tuhan, damai sejahtera, keamanan, perlindungan dicurahkan atas kota dan bangsa kami. Tuhan Yesus, tolong kota kami, bangsa kami, Indonesia, dan juga bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Pentakosta ketiga terjadi saat ini. Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Tuhan bangkitkan di generasi Yeremia, generasi yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, tidak kompromi akan dosa dan bergerak memenangkan jiwa. Mujizat, kesembuhan, pemulihan, penuaian jiwa terjadi Indonesia dan bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap keluarga dan gereja Tuhan. Tuhan Yesus hadir, merawat, sembuhkan, pulihkan, bangkitkan, dan nyatakan kuasa mukjizat-Mu. Punihin kami dengan kuasa Roh Kudus, mukjizat, dan kesembuhan. Pakai kami menjadi alat Tuhan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari anak-anak Star Generation, angkat tanganmu. Mari Om Rudi akan berdoa saat ini. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Saat ini Om Rudi berdoa buat anak-anak Star Generation, anak-anak yang sekolah minggu di GBI Metro Permata. Mulai dari yang paling muda, yang masih bayi, sampai anak-anak yang sudah sekolah. Tuhan, Kau memberkati mereka, mengurapi mereka Tuhan, memberkati satu demi satu. Tuhan, tolong setiap anak-anak ini Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang cerdas, mereka menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua. Mereka menjadi anak-anak yang mengasihi saudara-saudaranya. Tekun berdoa dan membaca Alkitab. Tuhan, tolong anak-anak ini Bapa. Dalam sekolah mereka, beri hikmat. Dan juga Tuhan, kelanjutan sekolah mereka. Biar mereka mendapatkan sekolah-sekolah yang terbaik. Di dalam negeri, di luar negeri. Berkati setiap orang tua. Berkati juga setiap pekerjaan orang tua. Berkati setiap guru-guru sekolah minggu. Pekerjaannya, kuliahnya. Tuhan yang menolong memberkati. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, mari sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Star